Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, serta tim kaum muslimin umumnya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan izin bertanya, bagaimana caranya agar salat kita khusyuk? Karena aktivitas kita dari pagi sampai sore adalah dunia, mencari nafkah. Jadi teringat terus hal-hal yang berkaitan dengan itu. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, pada dasarnya kalau kita menjaga hak Allah di luar sholat, menjaga hak Allah di luar sholat, lalu mencari nafkah itu dilakukan dengan niat yang benar, sehingga saat kita mencari nafkah, bekerja atau berbisnis, itu melahirkan pahala dan keberkahan karena niatnya benar dan dilakukan dengan cara yang benar. Kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah, menafkahi diri sendiri sehingga kita nggak ngerepotin orang. Kita niatkan untuk menafkahi keluarga, kita niatkan untuk menafkahi istri, dan lain-lain. Dan kita hanya menggunakan cara yang halal, maka insya Allah itu tidak mempengaruhi sholat kita. Hadirin, kerjaan orang dulu kan secara fisik bisa banyak atau bisa dikatakan lebih capek dari sebagian kita. Saya nggak katakan semua kita, sebagian kita. Contoh di zaman Nabi, mereka misalnya kerja di kebun kurma di suhu misalnya, apalagi kalau lagi kurma tuh panen di puncak musim panas. Musim panas tuh bisa sampai 50 derajat. Jadi mereka kerja seharian di suhu 50 derajat Celcius, outdoor, nggak ada AC, nggak ada kipas angin segala macam. Kira-kira lebih berat mana, kerjaan kayak gitu atau kerjaan kita sekarang? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa mereka bisa khusyuk ketika sholat? Kenapa mereka bisa khusyuk ketika sholat? Padahal mereka capeknya luar biasa. Ini bukan tentang kerjaan kita dari pagi sampai sore itu. Sebagai perbandingan ya, ada banyak kita itu punya schedule main futsal setelah jam kerja. Ada yang main futsal, ada yang main tenis, macam-macam deh. Saya ingin tanya, ketika kita main futsal itu lagi main nih, kita teringat-ingat kerjaan nggak? Mayoritas enggak. Padahal lagi hektik tuh kerjaan. Tapi begitu masuk ke lapangan futsal, udah ditinggalin tuh kerjaan, nggak dibawa masuk ke lapangan. Udah. Pernah ngeliat nggak pas lagi main futsal tuh teman kita buat gol, terus dia termenung gitu loh. Kok kenapa buat gol nggak ceria, nggak gembira, nggak senang? Kenapa termenung? Ingat kerjaan gue nih bro. Ada gitu? Nggak ada. Senang. Kalau udah gol teriak aja gol gitu segala macam. Nah itu bisa. Kenapa kalau olahraga bisa? Tapi kalau sholat alasannya kita ini adalah banyak kerjaan Ustaz. Kalau main futsal enggak. Kalau main tenis enggak. Lepas semua tuh. Enggak dibawa masuk ke lapangan. Berarti apa yang salah? Yang salah itu hati, hadirin. Dan aktivitas kita selama sehari itu. Banyak orang berpikir bahwa kehusyuan hanya ditentukan oleh hal-hal yang terkait dengan pada saat kita sholat, di saat kita sholat itu. Padahal enggak.
Masih ingat nggak yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa hati itu bisa berkhianat? Maksudnya apa? Iya, kita ingin dia khusyuk, dia nggak mau khusyuk, dan dia khianati kita. Mungkin terkesan khusyuk sebelum takbiratul ihram, begitu takbiratul ihram, hati kita khianati kita. Dan kenapa hati kita berkhianat? Karena kita mengkhianati Allah. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah tuh bisa memblok, membuat sekat, memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Surat apa itu? Al-Anfal ayat 24 ya. Dan kenapa Allah membuat sekat dan memisahkan antara kita dengan hati kita? Karena kita tidak menyambut seruan Allah dalam keseharian kita. Jadi ini al-jaza min jinsil amal, hadirin. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau kita nurut, maka kita akan dituruti oleh hati kita. Jadi kalau kita nurut sama Allah, hati kita akan nurut sama kita. Al-jaza min jinsil, balasan tergantung jenis perbuatan. Dan kalau kita nggak nurut sama Allah, Allah buat hati kita nggak nurut sama kita. Banyak di antara kita berpikir sebab kita nggak khusyuk karena kita nggak ngerti apa yang dibaca oleh imam, atau kita nggak ngerti doa sujud, doa ruku, dan seterusnya, karena kita nggak bisa bahasa Arab. Hadirin, itu salah satu faktor, betul, itu salah satu faktor, tapi bukan itu intinya. Karena kalau itu intinya, maka seluruh orang Arab akan khusyuk. Seluruh orang Arab yang ngerti bahasa Arab atau orang non Arab yang belajar bahasa Arab itu dipastikan khusyuk. Tapi kenyataannya gimana? Enggak. Dan masih ingat kan sabda Nabi yang kita bacakan? Hal yang pertama kali dicabut dari umat ini apa? Kekhusyuan. Termasuk bagi orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Kekhusyuan dicabut. Mau ngerti, mau bahasa Arabnya advance, kalau Allah udah cabut kekhusyuan, nggak bisa khusyuk lagi. Oleh karena itu perbaiki hubungan kita dengan Allah di luar salat kita. Allah Ta'ala bisa.